Shalom, Jemaat GBI Sola Gracia yang dikasih Tuhan. Selamat hari Minggu. Bapak Ibu, teman-teman pemuda, dan adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian yang berjudul Ku Nyanyi Haleluya. Ayo kita nyanyi sama-sama, Grace. Shalom jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Di rumah masing-masing saat ini kita akan mempelajari 7 perkataan Tuhan Yesus setelah Tuhan Yesus bangkit. Kalau sebelum pelaksanaan Jumat Agung kita membahas 7 perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Hari ini kita mau membahas 7 perkataan Tuhan Yesus setelah kebangkitannya. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kasih anugerah Tuhan.
Kami mengucap syukur buat pemeliharaan-Mu dalam keluarga kami masing-masing. Dan hari ini setelah kami memuji, memuliakan nama Tuhan, tiap-tiap keluarga, tiap rumah tangga, kami akan diberkati kebenaran firman-Mu. Engkau urapi lagi hamba sebagai gembala sidang untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kuasa, wibawa, dan otoritas dari Allah menyertai pelayanan hamba. Demikian juga seluruh jemaat-Mu Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Engkau memberkati dengan hati seorang murid, telinga seorang murid, perhatian seorang murid yang tertuju kepada firman Tuhan. Sehingga lewat kebenaran firman Tuhan hari ini, hidup kami makin berkenan di hadapan Tuhan. Kami makin kuat dan berpengharapan hanya kepada Engkau. Terima kasih Bapa di surga, kami siap diberkati kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudara, kita akan membahas 7 perkataan pertama setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Kita melihat dalam bacaan kita hari ini, Injil Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-18. Ini satu perikop ya. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih. Yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Ayat yang ke-14, sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Saudara, demikian rasa kehilangan seorang Maria. Saudara ingat tentang Maria Magdalena yang membawa minyak narwastu, memecahkan buli-buli dan mengurapi kaki Yesus, menyeka dengan kepalanya. Dia adalah perempuan yang mengasihi Tuhan Yesus luar biasa. Maka ketika dia datang ke kubur Yesus dan batu sudah tergolek, lalu dia mendapati kubur itu kosong, dia merasa kehilangan yang amat sangat. Dia pernah mengorbankan minyak narwastu dan itu seharga upah orang bekerja 1 tahun. Tetapi itu tidak ada apa-apanya. Dia bisa korbankan. Yang paling berharga buat dia adalah Yesusnya, Tuhannya. Maka ketika didapati kubur itu kosong, dia menangis. Dan dalam emosionalnya, sebagai manusia, sebagai perempuan yang merasa kehilangan Tuhannya, sampai menggelapkan matanya. Dia tidak bisa lagi melihat malaikat di situ. Dia tidak lagi bisa melihat kehadiran Yesus secara fisik ada di situ. Bahkan karena matanya dikaburkan dengan perasaan kehilangan, dengan kekecewaan Tuhannya hilang, dia tidak bisa melihat Yesus yang sudah bangkit dalam tubuh kemuliaan itu. Karena dia memandang hanya dengan daging, dengan emosi, dengan rasa kehilangan yang amat sangat. Biarlah itu jangan terjadi bagi saudara dan saya. Kita tidak bisa mengukur, melihat kasih Tuhan, keberadaan Tuhan dengan logika kita, dengan mata kita. Kita tidak bisa mengukur segala keberadaan Tuhan dengan apa yang kita miliki secara manusiawi. Sehingga akhirnya kita tidak bisa melihat karya-karya Tuhan, bahkan kehadiran Tuhan dalam masalah yang kita hadapi.
Ya, kita tidak membahas itu, tetapi yang kita mau bahas di sini adalah 7 perkataan pertama setelah Tuhan Yesus bangkit. Nah, yang pertama di sini kata Yesus kepadanya dalam ayat yang ke-15. Ibu, mengapa engkau menangis? Setiap kita bisa saja menangis. Setiap kita bisa menangis karena pergumulan hidup, karena masalah-masalah yang kita hadapi. Demikian juga dengan Maria pada saat itu. Dia menangis karena kehilangan figur yang dikasihi, jasad Tuhan Yesus yang tidak ada di kubur. Dan hari itu Tuhan mengatakan perkataannya yang pertama kali diucapkan, Ibu, mengapa engkau menangis? Kata pertama yang diucapkan Yesus setelah bangkit adalah kepada seorang wanita. Di sebuah taman dekat kubur Yesus, wanita itu menangis, yaitu Maria Magdalena. Tangisan adalah realita hidup manusia selama berabad-abad. Kita tidak bisa dihindari dengan yang namanya menangis secara emosional. Ya. Selalu ada keadaan di mana kita bisa meneteskan air mata. Dan Yesus tidak menghapus air mata Maria Magdalena waktu itu. Tapi dia mengerti bahasa air mata. Dan dia bangkit sebagai jawaban atas air mata yang menetes. Tuhan Yesus tidak datang kepada Maria Magdalena lalu menyeka, mengusap air mata itu, mengeringkan air mata Maria Magdalena. Tetapi Yesus memahami apa yang dirasakan Maria Magdalena. Yesus tidak menghapus air mata, tapi dia mengerti bahasa air mata kita. Hari ini apa yang jadi pergumulan saudara? Masalah keuangan mungkin, masalah rumah tangga, masalah di mana kita harus ada di rumah, di dalam suasana kota kita, seluruh Indonesia, bahkan beberapa negara menghadapi yang namanya COVID-19 ini, sehingga kita harus tetap ada di rumah, mengurangi aktivitas di luar, sehingga mungkin pekerjaan kita tidak bisa full lagi kita kerjakan. Kita tidak bisa lagi sebebas ketika semua dalam keadaan terkendali. Kalau kita berdagang, jam kita berdagang dibatasi, kita bekerja, jam kita bekerja dibatasi, bahkan dalam 1 minggu ada yang hanya bisa bekerja 2-3 hari. Dan itu mempengaruhi belanja kita, apa yang kita makan, yang kita minum sehari-hari. Semua harus dengan hikmat dari Tuhan. Semua hanya dengan pimpinan Tuhan bisa mengelola keuangan yang saat ini menekan kehidupan di semua sendi pekerjaan. Penghasilan orang berkurang, bahkan ada yang hilang. Kita mulai menangis kepada Tuhan dengan keadaan ini. Bahkan mungkin ada bagian dari keluarga kita, dari kerukunan kita yang sudah dipanggil Tuhan karena peristiwa ini. Kita menangis karena tidak bisa membesuk, kita menangis karena tidak bisa mengantar ketika dimakamkan. Dan Tuhan melihat tangisan-tangisan kita. Kita menangis, kita berdoa setiap hari. Berjaga-jaga, minta proteksi dari Tuhan, khususnya buat anak-anak kita, buat istri kita, buat suami kita yang bekerja sebagai tim medis, yang bekerja harus keluar rumah, bertemu dengan masyarakat. Saudara, ini rentan sekali dengan penularan. Dan kita hanya bisa menangis kepada Tuhan. Kita hanya minta pertolongan Tuhan. Dari apa yang semua sudah diupayakan untuk memproteksi diri. Ada darah Yesus yang memproteksi saudara dan saya. Yang jelas, apapun tangisan saudara hari ini, Tuhan tahu bahasa air mata kita. Ada pujian yang mengatakan, Dia mengerti setiap tetesan air mata.
Orang lain mungkin ketika kita menangis tidak tahu apa yang kita tangisi. Karena kita tidak bisa bercerita kepada sembarang orang. Tetapi masuk ke kamar, kunci pintu, saudara panggil. Dia Allah yang mengerti. Dia Allah yang peduli. Allah mengerti, Allah peduli. Dia bukan Allah yang berdiam diri dengan setiap tetesan air mata kita. Dia tahu dan dia akan bertindak untuk air mata itu hilang dari setiap kita. Berserah kepada Tuhan dalam segala keadaan. Dan saudara alami mujizat yang Tuhan kerjakan. Yang berikutnya, yang kedua, kita mau belajar. Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Ada yang bisa tolong saya ambil tisu? Grace mungkin? Ambilkan Oma tisu. Perkataan Yesus yang kedua setelah kebangkitannya. Kata Yesus kepadanya, Maria. Saudara yang kekasih, jemaat kita yang jumlahnya 72 kakak kurang lebih. Kalau dalam satu keluarga ada suami, istri, ada anak, bahkan ada yang sudah kasih cucu rohani kepada saya. Saya tidak bisa menghafal seluruh nama-nama jemaat. Maka saya seringkali berulang kali minta maaf untuk segala keterbatasan saya mengingat nama jemaat. Dan saudara yang kekasih, tentu saja ketika saudara dipanggil dan disapa dengan sebutan langsung, terima kasih Gracia. Ketika saudara dipanggil atau waktu bersalaman di pintu dengan saya, ya saya bisa katakan, apa kabar Nenek Joyce, apa kabar Bapak Petrus Minggu, apa kabar Ibu Lineke, Shalom Ibu Ahir. Tentu saudara merasa, Ibu Gembala perhatian dengan saya. Ketika nama kita disebut, kita rasa kedekatan, ya. Hubungan emosional, kedekatan itu terasa sekali. Tetapi karena keterbatasan saya tadi, saya hanya bilang, Shalom Bapak, Ibu. Ya, saudara merasa Ibu Gembala kurang dekat sama saya. Ibu Gembala tidak ingat nama saya. Tetapi hari itu setelah Yesus bangkit, perkataan yang kedua ditujukan kepada Maria. Di ayat yang ke-16, kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Di sana kesadaran Maria, dicelikkan mata jasmaninya, dia bisa sekarang memandang Yesus dengan mata rohani dan mata jasmaninya. Ingatannya kembali kepada figur yang pernah dia urapi dengan minyak narwastu. Dia kembali melihat dan bisa memanggil Yesus Rabuni, yang artinya guru. Kedekatan antara murid dan guru. Sebagai jemaat Tuhan, saudara dan saya juga dikatakan kita adalah murid Kristus dan dia adalah guru. Kedekatan itu kembali bangkit, chemistry itu kembali ada pada Maria. Dan yang istimewa pada perkataan yang kedua, Yesus kenal siapa yang ada di hadapannya. Bahkan dia panggil Maria, dia panggil nama dari perempuan ini. Betapa indahnya kalau kita dikenal Tuhan Yesus. Betapa sukacitanya. Gembala saudara saya sangat terbatas. Perhatian saya, pengenalan saya dalam kehidupan pribadi saudara. Karena perjumpaan kita hanya beberapa jam saja di gereja. Dalam satu minggu juga kita berjumpa hanya beberapa. Ditambah lagi dengan ibadah tengah minggu. Terlebih lagi sekarang di saat kita hanya ibadah di rumah-rumah masing-masing.
Gembala memiliki keterbatasan, tetapi Yesus hari itu memanggil dia Maria. Dia kenal siapa Maria ini. Dia ingat siapa Maria ini. Saudara, kita kalau dilupakan teman, sahabat, saudara, jangan sedih. Tetapi kita akan bersedih kalau Tuhan tidak kenal kita. Kita menangis kalau Tuhan tidak tahu tentang kita. Sebab itu, bangun keintiman dengan Tuhan, supaya dia tetap tahu saya dan saudara. Dia mengenal kita. Hanya orang-orang yang bisa memanggil nama, yang punya hubungan dekat, yang punya hubungan intim. Bangun keintiman dengan Tuhan. Perkataan yang kedua, dia memanggil Maria. Maria, luar biasa. Bayangkan kalau pagi hari saat kita berlutut atau malam hari saat kita berdoa, Tuhan berbicara di kerajaannya sana, di hadapan para malaikatnya, para orang-orang kudusnya. Lihat Elizabeth sedang berdoa. Lihat Mama Jeffrey sedang berdoa. Lihat Ibu Dokter Sibarani sedang berdoa. Dan itu tentu saja betapa sukacitanya ketika dia kenal kita dan dia bangga akan kita sekalian. Bangun keintiman dengan Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada di dalam ayat yang ke-17, kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa dia mengatakan hal-hal itu kepadanya. Luar biasa, 3 perkataan pertama setelah kebangkitan Tuhan Yesus ditujukan. Yesus berbicara kepada murid perempuan yang bernama Maria Magdalena. Perkataan yang ketiga adalah perintah. Pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka. Siapakah yang dimaksud saudara-saudaraku oleh Tuhan Yesus? Saudara ingat peristiwa ketika Yesus sedang mengajar, lalu ibu kandungnya, Ibu Maria dan saudara-saudara Tuhan Yesus datang. Lalu murid-muridnya berkata, "Yesus, ibu dan saudara-saudaramu datang." Apa reaksi dari Tuhan Yesus? Yesus mengatakan, "Ibu dan saudara-saudaraku adalah orang-orang yang melakukan kehendak Bapa, yang melakukan kebenaran firman Tuhan." Saudara mau jadi ibu, mau jadi saudara Tuhan Yesus? Jadilah pelaku-pelaku firman Tuhan. Maria mendapat tugas pergi, sampaikan, beritakan apa yang terjadi. Yesus bangkit, dia sudah bangkit. Kuasa kebangkitannya mengalahkan maut. Kuasa kebangkitannya mengalahkan sakit penyakit. Kuasa kebangkitannya mengalahkan apapun kuasa yang ada di atas muka bumi ini yang berusaha menekan kehidupan orang Kristen, umat pilihannya, keluarganya, saudara-saudaranya. Dan ketika Yesus mati, murid-murid tercerai-berai. Ada yang kembali pada profesi sebagai nelayan. Ada yang penuh kegelisahan, berjalan tidak menentu. Seperti Thomas dan murid-murid Yesus yang lain. Petrus yang kembali menjadi penjala ikan. Dalam kondisi tekanan-tekanan menghadapi, datang, menghampiri, dan masuk dalam hidup kita. Seringkali kita seperti murid-murid Tuhan Yesus. Kita bisa jauh dari Tuhan karena kecewa, karena bingung, tidak tahu apa yang harus kita perbuat. Hari ini juga banyak orang yang bingung. Hari ini juga banyak orang yang sedang mengeluh sakit. Banyak orang yang sedang mengeluh karena ekonomi. Banyak orang yang merasa tertekan. Kemarin pagi saya bangun, saya hendak belanja.
tukang sayur yang biasa datang. Tiba-tiba tukang sayur ketakutan, orang yang lewat ketakutan. Karena ada satu laki-laki dalam keadaan mabuk di atas motor. Dia kasih gas motornya, meraung-raung bunyinya. Dan bukan cuma itu. Dia matikan mesin motornya. Dia turun dari motor. Lalu dia ambil kapak besar. Dia ayunkan kapaknya kepada setiap orang yang lewat. Dia hendak pukulkan. Kampak itu menyerang orang. Demikian juga tukang sayur yang membawa sayur pesanan saya juga mau dikampak sama dia. Pagar gereja juga dia kampak sehingga ada satu besinya yang copot. Dinding rumah orang juga dia kampak. Dia berteriak-teriak dan teriakannya sangat menakutkan. Kampaknya apalagi sangat menakutkan. Saudara, dalam keadaan hidup yang serba terbatas, dibatasi waktu kerja, dibatasi keluar, dibatasi segalanya saat ini, kita mungkin sudah juga merasa ada tekanan, depresi, bosan. Bahkan karena kita tidak bisa datang ibadah, kita merasa hampa dan kosong. Tapi hari ini saya mau katakan, kita adalah saudara-saudaranya Tuhan Yesus. Mari bangkit kembali bersama dengan kebangkitan Kristus. Mari semangati dirimu, tetap berpengharapan kepada Tuhan. Di balik semua masalah yang sedang terjadi atas bangsa ini, atas kota kita, atas bangsa-bangsa yang ada di atas muka bumi. Dengan kasus yang sama, tekanan yang sama. Satu saja, virus corona. Tapi dia mempengaruhi seluruh aspek kehidupan. Ingat, kita justru harus pergi seperti Maria. Kita harus menguatkan orang lain. Lewat WA kita, lewat video call kita. Kita bisa berbicara kepada saudara-saudara kita, baik yang satu kota maupun yang berbeda kotanya. Mari kita ingatkan, Yesus sudah bangkit. Mari berperang dalam doa-doa kita. Yang sudah kita sepakati berdoa jam 21. Mari kita kerjakan doa pribadi. Walaupun ada batasan-batasan secara medis dari pemerintah. Diperpanjang. Kita minta mujizat sebelum masa diperpanjang itu selesai. Mujizat terjadi. Selesai masalah ini. Kita harus yakin dan percaya. Ketika kita sehati, kita berdoa, dan kita fokus kepada Tuhan Yesus Kristus, maka semua akan terselesaikan. Mari saudara jangan mau tertipu dengan terus-menerus fokus kita hanya kepada berita-berita yang menakutkan. Hal-hal yang terjadi, angka kematian, angka positif yang bertambah. Tetapi mari kita fokus kepada Tuhan. Dia sudah bangkit. Bahkan dia katakan kepada Maria bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku dan Allahmu. Ada hidup yang lebih jauh, yaitu surga yang kekal. Yesus katakan dia pergi ke sana menyediakan tempat buat saudara dan saya. Kita adalah keluarganya. Kita adalah bagian dari keluarga Allah. Mari saudara, ingatkan WA, video call, telepon, kuatkan saudara-saudara kita yang lain. Dimulai dari kita pribadi harus kuat di dalam Tuhan menghadapi tantangan yang ada ini. Kita akan belajar perkataan yang keempat sampai perkataan yang ketujuh. Hari Minggu ini kita hanya membahas 3 perkataan setelah Yesus bangkit. Kita akan lanjutkan dalam minggu yang akan datang. Tetap berdoa, tetap sehati, dan kasih Kristus mengikat kita. Walaupun kita belum bisa beribadah, datang ke gereja. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur pelajaran indah kami dapat pada hari ini. 3 perkataan
setelah Engkau bangkit yang ditujukan kepada Maria. Jadi karena GBI Sola Gracia Maria di akhir zaman yang melihat masalah yang kami hadapi, menangis, berseru hanya kepada Engkau, dan kami adalah orang-orang yang membangun keintiman dengan Engkau, sehingga Engkau mengenal kami. Engkau mengenal bahasa tetesan air mata kami. Engkau memanggil kami berdasarkan nama kami masing-masing. Kami mengucap syukur Engkau mempercayakan GBI Sola Gracia seperti Maria pergi jangkau saudara-saudara yang lemah, yang harus dikuatkan, bahkan orang-orang yang berputus asa dibawa masuk dalam himpunan keluarga besar kerajaan surga. Kami berdoa Bapa, biarlah kami jadi gereja yang memiliki hatimu, matamu Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk anak-anak Tuhan, jemaat di rumah masing-masing, kiranya diberkati dengan firman ini. Apa yang mereka korbankan, persembahan persepuluhan yang dikembalikan, Engkau memberkati Tuhan. Apapun yang dikerjakan jemaat, dibuat Tuhan berhasil. Tuhan angkat segala kerugian-kerugian dampak dari COVID-19 ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan segera tangan Tuhan turun memulihkan keadaan di kota ini, di tanah Papua, di Indonesia, bahkan di negara-negara yang masih terus pembenahan menangani COVID-19. Kami berdoa juga Bapa di surga untuk jemaat-Mu yang dalam profesi medis, di rumah-rumah sakit, bahkan yang duduk dihimpun dalam tim penanganan COVID-19. Proteksi Tuhan. Selain dengan peralatan medis mereka, Engkau memproteksi dengan kuasa darah-Mu. Berkati pemerintah kami di pusat, Bapak Presiden, Wakil Presiden, Kabinet Menteri, para gubernur, bupati, wali kota, segala kebijakan yang diambil datang dari hikmat Tuhan, mendatangkan kebaikan. Kami berdoa buat gereja Betel Indonesia, tingkat sinode Tuhan, tingkat daerah, kota, dan gembala-gembala, juga anak-anak mahasiswa dari STT Petamburan yang sedang dirawat, Engkau jamah dan Engkau menyembuhkan. Terima kasih Tuhan. Pada akhirnya saudara-saudara yang kekasih, biar kiranya berkat Allah Bapa turun atas saudara sekalian. Berkat yang berasal dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudusnya tinggal menetap dalam pribadi, dalam keluarga kita, dalam hidup berbangsa dan bermasyarakat. Haleluya. Amin.